Minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden Saya di sini ingin melaksanakan tugas tentang observasi mengenai situs Oke, iya. dalam matkul pelajaran pengantar ilmu sejarah. Oke. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Pak Hendi dan saya sendiri Muhammad Syakir. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Boleh, Pak. boleh. Bagaimana sih bagaimana bisa Anda mendeskripsikan gitu daya tarik visual dan kontekstual dari tempat situs yang Anda padu gitu? Maksudnya untuk tingkat promosi itu bagaimana? Kayak gimana sih gitu tempat ini tuh menurut Bapak tuh kayak gimana Oh iya. tempatnya? Jadi sebenarnya mungkin kalau yang namanya Gua Pawon itu kan kita melihat ada tulisan tentang pawon itu kan. Nah ini salah satu dianggap itu boleh dikatakan kita itu punya alur cerita tentang judul pawon gitu kan. Nah jadi di sini itu sebenarnya kalau kita melihat dengan tulisan tersebut dalam arti di sini itu kaitan sama kehidupan tentunya. Berarti di sini boleh dikatakan Gua Pawon ini salah satu rumah dari manusia prasejarah. Tadi di sana ada tulisan kenapa dinamakan pawon. Jadi di dalam rumah itu banyak ditemukan perkakas. Makanya ditetapkan di sini dinamakan Gua Pawon. Gua Pawon. Terus keterangannya gitu Pak mengenai situs Gua Pawon ini tuh, apakah ada fakta yang menarik atau cerita yang tersembunyi gitu yang seringkali terlewatkan oleh pengunjung? Sebenarnya, nah inilah. Jadi kita sebenarnya istilahnya suka menginformasikan lah, termasuk salah satu ke generasi muda. Jadi intinya kalau yang namanya ilmu, istilahnya tentunya kita itu selalu banyak kekurangan lah. Nah jadi di sini kebetulan yang namanya Gua Pawon ini yang sifatnya alami, ini juga ada kaitan dengan ilmu kebumian. Jadi di sini itu sebenarnya sesuatu yang mungkin harus kita sampaikan untuk anak-anak. Barangkali mereka itu istilahnya singgah di salah satu tempat. Nah di situ diakui dan tidak diakui, percaya dan tidak percaya, boleh dikatakan menurut Bapak harus percaya bahwa wilayah yang kita singgahi ini dulunya adalah lautan. Jadi di masa-masa itu ada masa tersir kala oligosen, oligomiosen, oligosen akhir sampai miosen. Nah jadi di sini yang harus kalian istilahnya pahami batas lautnya dari mana sampai mana. Nah batas lautnya itu dari Jakarta sampai Indramayu. Terus yang jadi pertanyaannya lagi, kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan gitu kan? Nah, jadi menurut para peneliti baik geologi, arkeologi, ada juga KRCB Riset Tikungan Bandung. Nah, jadi di sini tuh di masa 7.000 tahun sampai 30.000 tahun juta tahun ke belakang, bukan ribu, juta tahun ke belakang itu ada gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi. Jadi pengangkatan kulit muka bumi, terangkatnya gunung-gunung Merapi muncul keluar. Di situ ada satu keajaiban yang menjadikan masa lautan jadi masa daratan. Jadi ini kumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut ini terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Itu mungkin yang bisa kita istilahnya jawab gitulah atau informasikan. Oke. Oke Pak. Iya.
Oh iya deh, nah jadi bapak itu sebenarnya sih pengen ngajak adek ke tempat di mana manusia prasejarah diketemukan. Nah jadi untuk itu tentunya adek punya rasa penasaran, mau nggak diajak bapak ke sana? Oh, boleh Pak. Kalau boleh yuk kita ke sana aja. Ayo Pak. Oke adek, nah ini tempat di mana manusia prasejarah ditemukan. Oh, Silahkan apa saja yang menjadikan pertanyaan adek untuk bapak. oh, kalian gini Pak ya. Keterangan mengenai situs berarti ya. Betul. Nah, udah ya itu. Oh, ini sejarah situs tersebut nih Pak ya. Gimana sih kayak sejarah Gua Pawon tuh dulu tuh kayak gimana? Sebenarnya ya mungkin tadi sudah dikupas sedikit, ya mungkin kita awali dengan masa jutaan tahun ke belakang. Mungkin di sini itu sebagai lautan juga gitu kan. Nah itu jadi batas lautnya dari Jakarta sampai Indramayu. Awal lautan itu ada gempa tektonik terjadi di 27 sampai 30 juta tahun ke belakang. Jadi pengangkatan kulit muka bumi muncul keluar, akhirnya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur itu kan. Terus di sini juga karena ada salah satu hunian dari manusia prasejarah, di sini tuh ada salah satu karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat bersama Dr. Lutfi Yonri. Jadi di sini berhasil ditemukan ada 7 kerangka manusia. Oh, ada 7 ya Pak ya? Betul. Mungkin dilanjut ya Pak ya? Di sini tuh misalnya kriteria situsnya ya, ada bangunan apa aja sih atau ada benda apa aja gitu di Gua Pawon tuh ada apa aja misalnya? Oke Ade, berarti ini mungkin kaitan sama si pendukungnya gitu kan. Nah, jadi di sini bagaimana kita sudah diajarkan di sekolah bahwa manusia prasejarah itu dikaitkan zaman batu dan tulang gitu kan. Iya, benar. Nah, tentunya di sini mungkin ada perkakas yang dipertanyakan. Nah, di sini sebenarnya sih perilaku kehidupan manusia prasejarah itu unik. Nah, jadi mereka juga sudah bisa mengedepankan salah satu budaya atau tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Berarti di sini tentunya kita tahu tentang adanya perkutor. Jadi perkutor itu adalah salah satu alat pukul batu yang ada kaitan dengan tata cara merias mayat gitu kan. Terus juga kita tadi, nah di sini kan ada kisaran umur 7.300, 9.500, 10 sampai 12.000. Berarti ini ada kaitan sama cekungan Danau Bandung Purba. Jadi mereka penjelajah sampai di Nagreg. Di sana ada Gunung Kendan. Makanya ditetapkan ada yang namanya batu Kendan yang dikenal sebagai batu obsidian gitu kan. Nah, jadi di sini tuh mereka membawa secara mentahan dan dibikin seperti kayak pisau, alat serut, mata panah gitu kan. Nah, selain itu ada juga hewan yang masih hidup di mana manusia prasejarah hidup ke kehidupan kita yang sekarang. Salah satunya adanya kera. Nah, dari dengan PT Brata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh kecilnya mencongkel siput, daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan. Selain itu juga ada arti makna tentang kajian tentang pakaian. Nah, di sini juga ditemukan taring babi hutan. Nah, dari taring babi hutan itu ada yang namanya munduk. Nah, munduk itu jenis tulang yang punya 2 ujung lancip di kedua ujungnya. Jadi mereka membuat yang 2 ujung lancip dengan yang 1 ujung lancip atau munduk dan lancip tunggal itu dipakai untuk bikin alat penutup tubuh. Nah, terus di sini selain itu ada juga gerabah itu yang dibikin dari tanah liat bakar. Cuman mereka belum mengenal tentang tulisan, masih fragmen polos gitu kan. Nah, ada juga di sini selain itu ada yang namanya perhiasan. Ada cangkang kerang, taring binatang sama gigi ikan hiu itu sebagai perhiasan. Kenapa 3 jenis itu masuk ke jenis perhiasan? Nah, pas diketemukan itu ada lubang atau bolongan. Jadi lubang atau bolongan itu supaya mudah memasukkan tali. Contoh kan Bapak pakai gelang. Nah, ini kan ada lubangnya. Nah, berarti ada tali masuk ke lubang tersebut. Nah, itu bisa dijadikan kalung atau gelang gitu kan. Nah, terus di sini juga karena kesehariannya mereka sifatnya berburu, dalam arti di sini tuh ada sesuatu yang mungkin mereka juga bisa jadi dimakan dagingnya atau dimanfaatkan tulang-tulangnya sebagai bahan. Nah, ada juga ditemukan gigi gajah gitu kan di sini tuh kan terakhir lah karena kan ini tingkat Holosen sudah tamat gitu kan. Nah, di 2022 itu sudah usai penelitian
Tinggal nanti kalau memang mau dilanjut tinggal kajian baru rupanya seperti itu sih. Oke adik, Baik Pak. berarti Bapak juga pengen ngajak adik ke tempat yang lain, mau nggak? Oh, ada lagi Pak? Ada, kita akan melihat bagian depan dari rumah manusia prasejarah. Nah, kita tahu tentang rumah pasti ada jendela. Iya benar. Nah, kita akan memandang salah satu pemandangan yang indah. Nah, di situ nanti akan Bapak ceritakan atau sesuatu yang mungkin ada kaitan sama pertanyaan Ade, silahkan dipertanyakan dulu. Nah, nanti kan Bapak akan memperkenalkan dan mengartikan apa sih momen-momen yang betul-betul dimanfaatkan di jendela tersebut. Mau ke sana sekarang? Boleh Pak, ayo. Oke, yuk kita ke sana. Oke adik, nah kita sudah berada di tempat yang terakhir. Ini salah satu bagian depan dari rumah manusia prasejarah. Tentu kita tahu tentang rumah gitu kan. Nah inilah salah satu jendela. Apa sih multifungsi dari jendela? Berarti di sini tuh adalah ada semacam kayak angin gitu kan. Iya. Nah, jadi udara. Jadi supaya si udaranya itu masuk dan kita itu bisa menghirup udara dengan segar gitu kan. Oke, Ade. Nah, di sini mungkin Bapak juga punya rasa penasaran dari tugas Ade yang mungkin tadi sudah beberapa pertanyaan yang sudah Bapak jawab. Barangkali di sini ada lagi pertanyaan, silahkan dipertanyakan aja. Baik, mungkin saya lanjut ya Pak ya. Oke. Nih, gini, bagaimana nih pendapat Bapak mengenai peran situs ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal? Oke. Nah, jadi maksudnya kalau yang namanya masyarakat tentu luas sekali kan, bukan hanya masyarakat yang ada di sekitar sini gitu kan. Yang ada maksud mungkin lokal itu pengunjung yang ada di luar sana, yang ada di kawasan Jawa Barat tentunya. Oke, jadi mereka istilahnya paling tidak sih ya mungkin istilahnya bisa punya istilahnya kalau yang namanya kita kan tahu tentang sejarah. Jadi mereka itu punya rasa tanggung jawab bahwa sejarah itu sangatlah mahal. Paling tidak sih Gua Pawon ini salah satu tempat yang sifatnya alami. Jadi mereka berkunjung ke tempat ini biasanya ya bisa jadikan ini misalkan ini suka terhadap alamnya. Biasanya kan kalau sekarang suka musim-musim selfie, ambil foto gambar gitu kan. Terus ada juga kaitan sama kegiatan tugas dari anak-anak sekolah, termasuk ya mungkin dari SD, SMP, SMA, termasuk para kuliah atau para mahasiswa gitu kan. Ada yang bikin skripsi, contohnya kan ini ada tugas dari sekolah gitu kan. Benar. Nah jadi di sini tuh ada pemanfaatan lain gitu kan. Berarti di sini jelas-jelas istilahnya manfaat dari Gua Pawon sini itu banyak sekali. Jadi mereka juga bisa mengenal atau bisa merasakan bahwa apa yang diceritakan di masa lampau itu nampak di Gua Pawon itu betul-betul itu tidak rekayasa apa adanya gitu kan. Nah, terus di sini juga ada contohnya kan tadi pernah adanya semacam kayak climbing atau panjat tebing gitu kan. Nah, itu. Jadi ada banyak pemanfaatan lain. Yang jelas di sini belajar tentang tumbuhannya memang banyak. Karena kan tumbuhan yang sekarang sama yang dulu itu beda. Contoh kan di sini ada kaitan sama kehidupan manusia prasejarah. Adakah tumbuhan yang sangat dituakan? Ada. Contohnya apa? Buah kemiri. Jadi manusia prasejarah dulu itu sudah mengunyah dari buah kemiri. Kalau dibilang bumbu masak atau sate gitu kan dari daging yang sudah ditusuk, boleh dikatakan bisa jadi sate diajarin dari masa-masa yang sederhana gitu kan. Nah, itulah adik. Silahkan yang pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin gini ya Pak ya. Bagaimana gitu Anda melibatkan pengunjung dalam pemahaman perkembangan situs dari masa ke masa? Jadi gini adik, Bapak sebagai istilahnya pemandu wisata yang ada di Gua Pawon, anggaplah ini salah satu promosi gitu kan. Biasanya Bapak itu mengajak ke pengunjung itu melihat, nah sekretariat dari pengunjung itu biasanya mereka itu senang di tahap seperti apa, apakah di foto atau di alur cerita itu kan, itu yang mungkin bisa Bapak utamakan. Jadi supaya di sini itu mereka itu betul-betul bisa menikmatin.
Sekarang kan kita tahu tentang adanya sastra pesona gitu kan. Iya. Selain indah, kita juga perlu adanya ramah, tamah, paling tidak sih kenangan. Nah, makanya di sini paling tidak selain menginformasikan keberadaan situs, tentunya yang namanya wisata itu boleh dikatakan mengangkat perekonomian warga itu kan. Nah, paling tidak di sini apa sih ciri makanannya? Apa sih aksesoris untuk Gua Pawon sendiri gitu kan? Nah, sebenarnya sih di situ tuh banyak dan sudah ada sebenarnya tuh kan, tinggal dikembangkan untuk kedepannya supaya tetap kita itu bisa memperlihatkan sesuatu yang mungkin bagi mereka itu, contoh kan adik baru pertama ke Gua Pawon, bisa walaupun tidak seperti bayangan apa yang sudah Bapak ceritakan, tidak nampak ada yang jualan di sana makanan banyak gitu kan, paling tidak ya satu warung juga sudah ada. Gitu kan, walaupun aksesorisnya tidak nampak, tapi kalau memang ada perlu untuk misalkan melihat ada apa saja memang sudah ada gitu kan. Itu ada pahatan dari batu gitu kan. Nah, itu aja sih Ade. Oke. Mungkin ini apa yang terakhir mungkin ya? Oke. Apa sih harapan Bapak untuk situs Gua Pawon ini ke depannya? Oke, nah jadi harapan Bapak sebenarnya sih ini pertanyaan yang sangat menarik, sangat bagus dan sangat berarti. Bapak mengajak terutama ke generasi muda, jangan sampai kita melupakan sejarah gitu kan. Ingat kita orang Sunda, kita hidup di muka bumi, supaya kita ada manfaat itu seperti apa. Orang tua bilang, langit sudah hangit, bumi sudah rujit. Kita tahu ada lagu yang namanya lagu Tanah Sunda itu tanah surga. Jadi kita itu sebenarnya punya tanah yang sangat subur. Jadi di sini kalau memang kita bisa melihat, coba bayangkan sekarang tetesan air pun tidak nampak, walaupun curah hujan sudah masuk gitu kan. Nah, jadi di sini itu perlu adanya penghijauan. Jadi di sini itu digalakan untuk kita belajar ke orang-orang terdahulu. Orang terdahulu kan sebelum segede drum itu belum berani nebang. Makanya dulu itu seimbang alamnya itu. Coba bayangkan kalau kita sudah menciptakan alam yang sudah seperti itu, pasti kicauan burung itu beragam macam ada di dalamnya. Air mengalir jernih, pesawahan tidak kekurangan air itu kan. Nah, itulah yang menjadikan Bapak supaya ngajak ke generasi muda supaya kita itu betul-betul bahwa alam ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mensyukuri. Jadi di sini yuk kita istilahnya bareng-bareng kita rawat, kita jaga dan kita pelihara, karena apa? Yang namanya ciptaan atau situs bukan milik perorangan, bukan milik golongan, melainkan milik kita semua. Nah, contohkan di sini ada vandalisme, banyak coretan-coretan, bahkan juga menganjurkan terutama ke anak-anak. Ya, kalau yang namanya anak kecil kan belum paham banget. Ya minimalnya lah mereka itu dibawa dan dikasih arahan gitu kan. Nah, inilah. Jadi betul-betul kalau kita berbicara tentang masa ribuan, masa jutaan tahun kepada orang yang singgah, contohnya di sini ada yang namanya tamu asing. Jadi mereka itu diibaratkan kita cerita tentang dagang. Tapi kalau yang diceritakan malah tidak memenuhi syarat ke arah perdagangan. Jadi mereka itu kadang-kadang, wah ini orang itu bercerita atau bercanda gitu kan. Jadi bercerita itu harus sesuai apa yang kita ceritakan gitu kan. Nah inilah. Jadi kita atau Bapak berharap semoga Gua Pawon ini menjadikan salah satu sekarang kan situs yang tertua dari temuan itu dari manusianya itu yang ada di Jawa Barat. Untuk sementara itu levelnya sudah ya mungkin dari regional internasional, siapa tahu nanti untuk bisa mendunia masuk ke UNESCO gitu kan. Nah contohnya misalkan tadi Bapak cerita tentang gigi gajah, siapa tahu suatu saat ada event mengumpulkan barang-barang yang langka, itu perwakilannya itu walaupun hanya gigi gajah, tapi itu sebenarnya langka atau jarang ditemukan di tempat kita di masa yang sangat jauh. Kenapa enggak? Itu aja sih ada harapan Bapak. Jadi kedepannya Bapak juga berharap banyak di sini dibikinkan adanya semacam warung-warung, terus juga ada tempat parkir yang lebih layak lagi gitu kan. Terus masyarakat di sini juga banyak misalkan membuat sesuatu yang ada manfaat dan ada nilai tambah untuk kehidupan mereka sehari-harinya gitu kan. Yang jelas mereka dengan adanya situs itu
mempunyai warna dan manfaat tersendiri. Itu aja deh untuk harapan Bapak untuk kedepannya. Oke, mungkin sekian saja ya dari saya. Udah lengkap banget dari Bapaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.